Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahum ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur terhadap Allah atas nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Pagi ini Alhamdulillah kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Zoom ini. Sebagaimana biasa setiap pada subuh kita membahas satu ayat demi satu ayat di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 15 dan 16 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Ani Hadi. Alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dan diskusi dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi man yasha min ibadi liyunzira yawmat talaq yawmahum baghizuna la yahfa 'ala Allahi min syai' limanil mulkul yawma lillahil wahidul qahhar lillahil wahidil qahhar. Sadaqallahul azim. Rafi'ud darajati dzul arsy, dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki aras. Yulqi ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadi, dialah yang mengutus Jibril dengan bawa perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Maksudnya menyampaikan wahyu kepada siapa yang dikehendakinya. Liunzira yaumat talaq, agar dia memberi peringatan kepada manusia tentang hari itu hari pertemuan, hari kiamat. Kemudian yauma hum barizun, yaitu pada hari ketika mereka keluar, maksudnya keluar dari kubur. La yahfa ala Allahi minhum syai'un, tidak ada sesuatu keadaan pun dari mereka yang tersembunyi dari sisi Allah. Limanil mulkal yaum, Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lalu dijawab, lillahil wahidul qahhar, milik Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Al-Anfal ayat 16 dan 15 dan 16.
Dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 83 Allah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin minan nas man nasya'u inna rabbaka hakimun alim. Itulah keterangan, itulah hujah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya, kami tinggikan orang-orang yang mendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha bijaksana. Dalam surah Al-Mujadilah Al-Ayah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Al-ayat. Kembali kepada ayat bahasan kita, yulqiruha min amrihi ala ma yasha min ibadihi. Yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendaki antara hamba-hambanya. Di situ dijelaskan dalam surah Al-Nahl ayat 87, wa alqau ilallahi yawma izinis salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Kemudian dalam surah Maryam al-ayat Allah berfirman, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassa laha basaran sawiya. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, kemudian dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Itu Allah menjelaskan kepada siapa dia mau utus, itu atas kehendak dia. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah mengetahui di mana dia akan menempatkan tugas kerasulannya. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah kepada kita. Segala perbuatan Allah tidak diminta pertanggungjawaban, tapi perbuatan manusia selalu tidak dipertanggungjawabkan. Dalam surah Zumar ayat 2 Allah berfirman, inna arsalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu, maksudnya Al-Quran, kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 2. Kemudian kita kembali kepada ayat ini berkenaan dengan keikhlasan beribadah, dijelaskan di surah Ghafir ayat 14, wa'budullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya meskipun orang kafir tidak menyukainya. Kemudian dalam surah Al-Qamar ayat 24 al-ayah, abasara minna wahidatan nattabi'uh. Bagaimana kita akan mengikuti seseorang yang biasa di antara kita. Inilah bantahan orang kafir. Maka dianggap para rasul itu ada orang biasa seperti kita. Memang benar dia seantara kita, tetapi para rasul itu diberi wahyu. Kemudian surah Al-Zuhur ayat 31 Allah berfirman, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka juga berkata, laula, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada salah satu pembesar dari dua negeri ini, pada Taif dan pada negeri Taif dan negeri Mekah. Itu kepada mengapa kepada Nabi Muhammad itu kita dia mempertanyakan kehendak Allah. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 174 mereka berkata, qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman hingga diberi kepada kami sesuatu seperti apa yang diberikan kepada
Rasul Allah. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah mengetahui di mana dia akan menempatkan tugas kerasulan. Itulah jawaban kepada mereka mengatakan mengapa Al-Quran itu diturunkan bukan kepada pembesar nih Mekah, bukan pula kepada negeri Taif. Kemudian dalam surat Ar-Rafir ayat 12 Allah berfirman, Zalika bi'annahu iza du'iyallahu wahdahu kafartum wa in yusrak bihi tu'minun fal hukmuhu lillahil aliyyil kabir. Demikian dikatakan kepada mereka, itu terjadi karena kamu benar-benar telah kufur apabila disuruh untuk menyembah Allah semata. Wa in yusrak bihi tu'minun fa'al hukmu lillahil aliyyil kabir. Namun jika maksudnya Allah diperkutukan, kamu langsung percaya, maka keputusan ini hanya ada pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian kembali kepada yulqil ruhu min amrihi ala may yasha'u min ibadihi, yang menurunkan wahyu atas perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Maka jawabannya limanil mulkul yauma lillahil wahidul qahar. Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lalu jawab, milik Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Nahl ayat 2, Allah berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu atas perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu dengan firman-Nya, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Peringatkankah kepada hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka bertakwalah kepadaku. An-Nahl ayat 12. Kemudian dijelaskan dalam surah As-Su'ara ayat 192-193, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhil amin. Kemudian sesungguhnya ia, maksud Al-Quran, benar-benar diturunkan Tuhan alam semesta. Jadi diturunkan Rabbul Alamin, dia adalah Quran yang dibawa oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin dimaksudkan diterjemahkan Jibril. Demikianlah apa yang telah kita bahas tentang ayat ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita. Demikian, Allahu atas apa yang saya sampaikan ini, semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dikeliruan itu atas kesalahan kami sendiri, mohon dimaafkan. Oleh karena itu kami minta ampun kepada Allah, mohon kepada Allah dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Emi, tolong co-host Pak Emi. Oh iya, terima kasih kepada Ustadz Saad. Iya. Terima kasih kepada Ustadz Saad. Semoga dengan tadabbur Al-Quran tadi menambah pemahaman kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan acara selanjutnya adalah penyerahan piagam penghargaan oleh Pak Helmi. Silakan Pak Helmi. Terima kasih Mbak Uti. Ya. Pertama ucapan selamat dulu kepada Bu Ani yang telah tampil pada pagi hari ini membawakan surat Ghafir ayat 15 dan 16 dengan begitu tenang, lancar, rinci, jelas. Mumtaz ya Bu Ani. Makasih, senang sekali melihat ada peserta senior yang hadir pada pagi hari ini. Yang sudah biasanya kan dia aja di WA, ada chatting di WA, tapi sekarang kelihatan di dari semua sayang Bu Ani, peserta istiqomah tidak saya lihat pada pagi ini. Pak Aidil, Bu Yu Hernawati, Bu Dasnaili, nggak kelihatan ya.
Jadi selamat sekali lagi, selamat Bu Ani. Dari Asani memberikan piagam pada Bu Ani, kiranya Bu Ani dan kita semua peserta Asani selalu istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran ini. Terima kasih. Kena GJM semuanya. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Siti Pratiwiningsih, Bu Siti P biasanya nih saya kenal, yang telah bertugas pada pagi ini membacakan SC Al-Quran, di mana dengan pembacaan SC Al-Quran, alhamdulillah acara kita pada pagi ini berjalan lancar. Dari Asani juga memberikan piagam kepada Bu Siti, karena di Asani baik gramatika maupun tahsin dia berjalan seiring. Sekali lagi terima kasih Bu Siti Pratiwiningsih. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga juga kepada Mbak Uti yang telah bertugas pada pagi ini sebagai pemandu acara kita, di mana dengan panduan acara dari Mbak Uti, sekali lagi alhamdulillah acara kita pada pagi ini berjalan lancar dan banyak ilmu yang kita peroleh pada setiap kajian pada subuh ini. Selain uraian dari peserta, dilengkapi oleh Pak Ustadz, diskusi dengan Pak Adril, terakhir ditadaburi oleh Pak Saad Mudi. Dari Asani juga memberikan pegang pada Mbak Uti, kiranya Mbak Uti sehat selalu dan siap bertugas pada kajian Ba'da subuh lainnya. Sekali lagi selamat kepada GJM. GJM 22. Ya, GJM 22. Alhamdulillah ya saya bisa memakai background-nya. Baik, terima kasih Helmi. Ya. Dan semoga acara di pagi hari ini kita dapat menyerap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Itu kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari lisan saya. Untuk itu kita mohon ampun kepada Allah dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Melihat eloknya warna Kamboja, namun tidak seputih warna Melati. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai bertemu lagi di lain hari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Uti, Pak FP, saya video pagi tadi ya. Ya Pak Ustadz. Senang hati pagi ini. Saya ingat di awal-awal Mbak Uti ya kan, kalau kan kami yang kelas termuda, kelas siang, Februari. Jadi kalau ada yang mau tampil pagi kan tidak ada yang daftar, tidak ada. Terus bilang ke kelas malam atau kelas pagi. Kalau kelas malam kan biasanya Bu Nel. Bu Nel, tidak ada yang mau tampil Bu Nel. Gimana nih Bu Nel? Oh siap. Atau Pak Adri juga pernah ditodong kok untuk kalau tampil pagi. Kalau dari kelas pagi ada Bu Jusnidar, Bu Kasyana. Ya. Yang nggak pernah mampir Pak Helmi kan Mbak Uti ketemu Bu Yupi ya. Nggak pernah main lagi ke kelas kita tuh. Iya, insya Allah. Ada yang tahu bilang Pak Helmi. Dia kalau GJM hari apa? Sekarang ini Senin, Rabu, Sabtu, Pak. Oh, Senin, Rabu, Sabtu. Insya Allah saya mau ikut lagi. Karena dulu kan pertama saya juga gabung dengan GJM. Iya, Pak Helmi dulu di kelas tapi kita karena juga. sudah dapat pendamping yang baru. Pak Helmi. Ya. Pak Helmi. Ya. Kalau nggak ada yang tampil, Pak Helmi kasih tahu saya. Ini sejarahnya nih Bu Uniriri. Kasih tahu aja ya Bu. Kasih tahu aja Bu Riri. Bersandar ke kelas malam dan nanti kelas gampang. pagi. Iya, gampang dengan Bu Ikut Riri. MC itu semua pada jago-jago, Omalis. Iya. Ya grup MC ya, Gampang. MC jago-jago ya betul. Iya, grup MC jago-jago itu Pak Noto. Bisa digantikan oleh siapa saja, tapi kalau yang tampil mengurai itu agak susah. Bawa aja pakai nanti nyemplung lagi. Kalau ada orangnya. Iya. Pakai aja nanti pakai nyemplung lagi. Iya.
Nanti grup MC yang tampil ya, Bunda Riri. Nah, Iya, gampang. Ada Mbak Uti. Jadi Banyak Pak Elmi. iya, iya, yang MC juga banyak yang hebat-hebat sekali. tapi Ada Pak Elmi, Elmi. Iya, Pak Adrian. Pak Elmi kan juga ya, grup grup MC. grup yang baru sekarang ini mau cepat dilatihnya. Oh Iya, iya, iya. luar biasa. Luar Luar biasa. biasa yang baru-baru ini, Masya Allah. Ya. Kan masih yang dapat yang simpel, Pak Adril. Ya. Memang ya sudah terpatri yang simpel itu memang agak susah juga merubahnya. Iya. Iya, betul. Diharap malum bagi yang baru-baru. Iya. Sama. Kalau baru tampil lagi, Pak. Ini jadi dari awal lagi. Dari awal lagi. Jadi grogi lagi. Tapi alhamdulillah kan masih banyak pesertanya Mbak Uti. Grogi lagi sampai bacanya salah-salah. Iya, udah ini. Apalagi kan Ini sudah hebat, udah 3 kelas kok, ada JMM, Januari malam kan, ada GMM, ada juga istiqomah Mbak Uti. Istiqomah itu nanti sebentar lagi istiqomah muncul nih. Iya dong, istiqomah juga ini. Kami kelas Buati, Uti teh juga sering ternyata Uti muncul di situ sering. Alhamdulillah. Mbak Uti, Iya, Uti mengenai kafia tadi itu, Ovia. kafia itu kan huanya kan kafia. Iya, Untuk huma tentu kafia gitu kan. iya. Untuk hum akan kafiyu tentu hilang anunya ya tuh menjadi kafau. Kafu. Kafu kan? Iya. Kafu ya nya hilang ya kafu. Iya. Untuk hiya kafat kan? Kafat. Nah, untuk humanya kafayata. Kafayata, ya. Kemudian untuk hunna Kafat. nah, Kafaina. Banyak keluar lagi, ya. Kafaina ya. Jadi bisa sudah kafaina, kafaita, kafaitum ya. Hufaitum. Ya. Tapi Bu Ani tadi agak ragu-ragu. Iya. Di belakang. Ini di belakang ya, belakang. Korupsianya. Ya. Ya. Tapi udah mantap, udah mantap. Grogi tapi Pak Adril. Ya. Iya. Relatif. Iya. Ya, jadi ilmunya tuh hilang lagi Pak Adril. Iya. Kalau udah gini nih hilang lagi dari mula lagi gitu. Iya, memang. Masya Allah. Karena kita mesti harus ngikuti yang baru. Iya, karena mengikuti zaman. Iya, betul. Jadi kalau ditanya tuh